Hai orang-orang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Penegak keadilan siapapun kita. Diperintahkan oleh Allah. Allah kalau memanggil orang beriman, satu, itu perintah. Dua, larangan. Contoh larangannya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Dilarang oleh Allah kita minuman keras. Betul nggak? Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Daman Saku yang mengangkat tema tentang Al-Quran melahirkan manusia adil dan beradab. Lantas bagaimanakah manusia adil dalam pandangan Al-Quran? Kami persilakan kepada Ustadz Said Kutub. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, aku telah wasiatkan kepada kalian, manakala kalian memegangnya tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu dua perkara. Laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam surat Thaha ayat 123, 124. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan celaka selama-lamanya. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun para pemirsa TV One di mana saja berada, berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Apalagi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keberkahan. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Apa kita mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran diturunkan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah Al-Quran itu dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat-Nya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan di malam kemuliaan. Lailatul Qadar yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Turunnya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran ini 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Harus kita berpedoman kepada Quran. Begitu pula dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini Allah turunkan penuh dengan keberkahan. Kalau Allah turunkan Al-Quran ini kepada sebuah bulan, berubahlah bulan itu menjadi bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan.
Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka dirapat serapat-rapatnya dan dibelenggunya para setan. Suasana Ramadan juga berbeda. Siang hari Bapak Ibu ngelihat kecoa di bulan Ramadan ibarat kurma. Betul nggak Bu? Betul apa betul? Kalau kita lihat di bulan Ramadan itu bensin ibarat seperti sirup. Iklan di televisi banyak sirup, tandanya udah masuk bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Al-Quran diturunkan pula di bulan Ramadan berubah menjadi bulan yang sangat mulia. Kemudian diturunkan dalam sebuah malam berubah menjadi malam yang sangat mulia. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian kalau Al-Quran diturunkan kepada malaikat, berubahlah malaikat itu menjadi Sayyidul Malaikah, malaikat Jibril alaihissalam. Kalau diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Sayyidul Anbiya, Imamul Mursalin, Khataman Nabiyyin, dan memiliki akhlak yang sangat agung. Sahabat bertanya kepada istri Nabi, wahai istri Nabi, bagaimana akhlak Nabi? Sebagaimana Ustadz kita tadi menyampaikan, kana khuluqul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Sungguh luar biasa. 2/3 dunia dikuasai oleh Islam karena akhlak Nabi yang istimewa. Di antaranya adalah apa? Sering Nabi menyuapi orang yang sudah tua, matanya buta, tapi dihina, dibully karena akhlaknya mulia. Nabi sabar. Kalau kita apa yang terjadi? Yang kita suapi buta, ngina kita. Apa yang kita lakukan? Ambil kopi sianida, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tenang di sisinya. Betul apa betul Bapak Ibu? Itu bedanya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran ini manakala diturunkan ke sebuah umat, berubahlah umat itu menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian kalau Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah keluarga, kepada diri kita, berubahlah kita menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Inna lillahi min ahlina minan nas manhum ya Rasulullah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala punya keluarga di muka bumi. Siapa mereka ya Rasul? Mereka adalah ahlul Quran, para penghafal, pembaca, kemudian mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran, mentadaburi, menghayati, mengkaji Al-Quran. Dialah keluarganya Allah di muka bumi. Sampai nanti bangganya orang tua mendapatkan mahkota kemuliaan beserta pakaian yang lebih hebat daripada bumi dan seisinya, lantaran anaknya menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan yang hadir menjadi ahlul Quran. Kemudian kaitannya dengan keadilan. Yang dipanggil adalah orang beriman. Ayat puasa 183 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak lain dan tidak bukan, kita puasa di bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah agar menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang jauh merapat, yang dekat, lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terjaga matanya, telinganya, lisannya, langkahnya, baru puasanya istimewa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaitannya dengan keadilan. Lebih dari 56 ayat menjelaskan tentang keadilan yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana qari kita membaca surat Al-Ma'idah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang dipanggil adalah orang beriman. Hai orang-orang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Penegak keadilan siapapun kita diperintahkan oleh Allah. Allah kalau memanggil orang beriman, satu itu perintah, dua larangan. Contoh larangannya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Dilarang oleh Allah kita minuman keras. Betul enggak? Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilarang untuk makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Kemudian juga bergosip, ngomongin orang enggak boleh. Biasanya kalau kita gibah ngomongin orang itu biasanya bapak-bapak. Betul enggak? Kalau ibu-ibu kan nonton bola. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kemudian kita harus adil. Suami harus adil kepada istrinya, harus adil kepada anaknya, harus adil pada keluarganya. Yang terbaik adalah buat keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kemudian
dari lingkup yang kecil ini sampai yang paling besar, masalah negara, masalah kepemimpinan, ini sangat diperintahkan oleh Allah kita berlaku adil. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kita harus amanah kalau jadi pemimpin, minimal di keluarga kita atau lingkup yang lebih besar. Kemudian kita harus adil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan ada orang-orang kafir Quraisy ya datang menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada orang yang mulia tapi melakukan kesalahan. Apa yang terjadi? Dia melakukan kesalahan, tidak dihukum. Kemudian diminta negosiasi melalui Usamah bin Zaid. Bagaimana, apa yang harus dilakukan? Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang tadinya Nabi sangat cinta, sangat rindu, sangat sayang kepada sahabat ini. Kemudian dia menyampaikan agar diberikan kemudahan bagi orang yang kaya terpandang ini agar tidak dihukum. Kata Nabi Muhammad SAW, dahulu umat terdahulu diazab oleh Allah lantaran kita tumpul kepada orang yang kaya, orang yang terhormat, tapi tajam kepada orang yang bawah. Naudzubillah min dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimata saraqat laqata'tu yadaha." Sekiranya Fatimah binta Muhammad yang aku sayangi melakukan pencurian, niscaya aku yang akan memotongnya sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, luar biasa sekali junjungan kita, guru kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan contoh yang ideal. Tetapi ternyata dalam kenyataannya kita sebagai pengikutnya begitu banyak masalah yang kita hadapi lantaran kurangnya ilmu dalam memahami keadilan dan adab. Insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti kami persilakan kepada para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di Masjid Harokatul Jannah sekaligus pemirsa untuk menyampaikan pertanyaan melalui Instagram. Untuk itu kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang ketiga. Mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini akan diberikan ilmu begitu banyak dari guru-guru kita dengan jawaban-jawaban yang tegas, lugas, dan tentu saja ini akan menambah pemahaman kita tentang bagaimanakah kita mampu melahirkan keadilan dan adab dalam diri kita. Kami persilakan kepada Bapak Asep Bahrudin yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sebagai umat orang yang beragama, kita tentu dituntut untuk berlaku adil dalam keadaan apapun dan dalam kepada siapapun. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi konsep adil di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, dan yang lebih luasnya lagi di dalam berbangsa dan bernegara saat ini. Apakah sudah sesuai dengan perspektif Al-Quran atau tidak? Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Said. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul amara rabbi bil qist." Kita diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan keadilan dari lingkup kecil sampai lingkup yang paling besar. Kalau ayah tidak sanggup adil, cukup satu saja istrinya. Betul Bunda? Wah, ini semangat luar biasa. Tapi kalau sanggup adil, saya nggak jawab, yang jawab Bunda ya. Itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Jarang kita berhentinya masna atau wasulath, tapi berhentinya waruba, tanda wakafnya Ustadz ya. Jadi 2, 3, 4. Bunda jangan marah ya, saya menyampaikan ayat ya. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Tapi kalau
Gak sanggup adil, satu saja cukup. Satu saja cukup. Yang penting setia. Mudah-mudahan bunda setia semua. Ayah juga bertanggung jawab. Kemudian juga masalah hal yang kecil. Kita harus kepada anak-anak kita tuh jangan dibeda-bedakan. Ada pelajaran kata ulama, Yakub alaihissalam bagaimana ia mencintai yang luar biasa kepada Nabi Yusuf, Bunyamin dan sebagainya. Ada sifat yang dibedakan, mungkin terasa beda dengan saudara-saudaranya yang lain. Walaupun alhamdulillah di ujungnya mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah bunda, jangan bedakan anak-anak kita. Kita sayang satu, sayang semua. Dengan semaksimal apa yang bisa kita lakukan ke orang tua, ke mertua, ke anak, mantu, cucu, cici, semua kita perlakukan sebisa semaksimal kita, yang jelas sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kalau konteks yang lebih luas, masih banyak kita temukan yang mungkin kesannya kurang adil. Kita lihatlah di warganet, netizen, banyak orang yang melakukan penyimpangan, kezaliman, didoain. Kata dia mengutipnya begini, saya ini preman, berani dengan preman, tapi saya paling takut kalau menzolimin orang itu diam lalu qomat kamit alias berdoa. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Al-imamul adil, pemimpin yang adil, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di naungannya. Kemudian orang yang puasa, ayah bunda puasa sekarang, doa mustajab. Yang ketiga adalah dakwatul mazlum, orang yang dizolimi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan oleh preman. Oleh sebab itu kita semua dalam lingkup apapun yang kecil sampai yang besar harus berlaku adil sesuai dengan Quran Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita, memberikan kemampuan untuk melakukan keadilan dan akhlak mulia, insya Allah. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema sangat menarik sekali, Al-Quran, Keadilan dan Adab. Berikut pertanyaan kepada Ustadz Said Kutip. Kita tahu bahwa kebenaran bersifat mutlak, yaitu kebenaran adalah milik Allah. Pertanyaannya, sedangkan kita manusia yang diberikan akal dihadapkan pada rangkaian ijtihad dalam menetapkan kebenaran. Sementara kita hadapi yang saat ini adalah kebenaran itu bersifat ada gradasi, jadi tidak pas begitu. Lantas bagaimanakah kita menetapkan kebenaran yang diinspirasikan dari Al-Quran? Ustaz Said Kutub. Baik, terima kasih. Jadi tidak ada yang keliru sama sekali. Semuanya benar Al-Quran. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wahyu dia sampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang salahnya bukan Quran hadisnya, apalagi hadis sahihnya, tapi kita pemahaman yang salah. Ayah bunda mungkin mau menamakan anak-anaknya itu dari Al-Quran. Bagus nggak bu? Bagus. Dia secara acak dibuka itu Al-Quran, pertama kali yang dilihat itu adalah nama anaknya. Bagus nggak? Jahannam. Ada nggak Jahannam di dalam Quran? Ada. Khinzir juga ada, khinzir, bukan babi ngepet ya. Khinzir, babi ada di dalam Al-Quran. Qarun, Fir'aun, Haman, itu contoh-contoh yang buruk. Yang salah siapa? Kitanya yang nggak paham. Ada contoh terbaik para nabi, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maryam dan seterusnya. Kitanya pahamnya keliru dan salah. Makanya saya menambahkan, Ustadz Wido tadi menyampaikan, selain kita belajar itu watu li zamanin, itu sebagaimana Imam Ali radhiyallahu an menyampaikan bahwasanya ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Kalian akan mendapatkan ilmu tuh minimal ada 6 caranya. Sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Saya akan menyampaikan, kata Imam Ali, yang pertama adalah zakain. Kita bangun kecerdasan, kita belajar kecerdasan spiritual, emosional, intelektual dan seterusnya, kerja keras, kerja tangkas, kerja cerdas dan sebagainya. Kemudian wahirsin, kesungguhan dalam belajar. Yang ketiga adalah wastibarin, sabar. Yang keempat wabulghatin, adanya modal, butuh pengorbanan dalam belajar Quran hadis. Yang kelima, ini yang terakhir tadi watuli zamanin. Yang kelima adalah apa? Wa irsyadi ustadzin. Ada pembimbingnya bunda, ayah. Jangan belajar sendiri. Al-Quran ada sanadnya, hadis ada sanadnya, ada guru-guru kita yang mengajarkan. Ada pembimbingnya, anak-anak
silahkan menghafal, tapi nanti distorkannya ke gurunya. Kita belajar apapun yang membuat kita takut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan adab, Ibnul Mubarak menyebutkan bahwa kami belajar adab itu 30 tahun lamanya. Bagaimana membangun karakter, akhlak mulia, pribadi yang dahsyat. Kemudian kami baru belajar tuh 20 tahun ilmu. Akhlak dulu, adab dulu. Dibangun dengan pengetahuan, lahirlah adab. Akhlak dibangun dengan totalitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlaknya mulia. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu umatnya di Bani Thaqif, Bukit Taif, bukan disambit. Bayangkan, justru Nabi bedanya adalah apa dengan kita? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan biarkan mereka mendapatkan kesesatan. Mereka tuh nggak tahu. Sungguhnya mereka tidak tahu. Berikanlah hidayah kepada mereka. Apa yang terjadi? Sekarang di Taif 100% semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah Ustadz, adab sendiri itu memang bawaan daripada garis DNA kita, keturunan-keturunan kita, atau memang dibentuk keaslian dari dalam diri kita, Ustadz? Baik, jadi al-ulama warathatul anbiya. Tadi guru kita menyampaikan. Jadi para pewaris Nabi itu ulama. Intinya adalah semakin dia belajar membuat dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab itu lahir dari diri sendiri enggak? Dibangun atau enggak? Bahwasanya semua yang baru dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang menyebabkan dia bukan Islam ataupun Islam adalah orang tuanya. Yang jelas itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bangun. Orang tua tidak mewariskan kesolehan kepada anak. Beda tadi ulama warathatul anbiya. Orang tua tidak mewariskan kepada anak. Kita mengajarkan anak Quran, hadis, sholat, baca Quran, bagaimana wudhu yang baik, bagaimana akhlak yang baik. Itu aja belum tentu dia baik. Apalagi nggak diajarin, pasrah, habis sudah. Makanya kita berdoa kepada Allah. Bunda, ayah, jangan lupa doain anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Rabbana hablana minas salihin. Kita ada kesungguhan. Suami tanggung jawab kepada istri, tanggung jawab kepada anak, dunia akhirat harus dijaga. Kita bentuk sekuat tenaga dengan Quran. Bagaimana Nabi mendidik sahabatnya, anaknya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, menjadi generasi yang saleh, yang menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Amin ya Allah. Ya. Baik, mari jamaah semua dan juga para pemirsa TV One di mana saja berada. Mari kita aminkan doa-doa kita. Doa orang yang sedang puasa mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami semua menjadi ahlul Quran. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang takwa. Jadikan kami hamba-Mu yang adil. Jadikanlah kami hamba-Mu yang beradab, yang memiliki akhlak sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah hakim kami yang menegakkan keadilan. Jadikanlah pemimpin kami yang amanah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ayah ibu kami, dosa kakek nenek kami, dosa anak kami, dosa cucu kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin kami ya Allah ya Rabbana, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, yang masih hidup panjangkanlah usianya dalam ketaatan kepadamu. Bagi mereka yang sudah wafat, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surgamu. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an hafadhah alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina lil Qur'an wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatun fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal qarana wa min sayil asqam. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن والطاعون ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة
إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.